tadi udah dibahas sedikit, edukasi prospek tentang produk dan layanan yang kita tawarkan. Yang kedua, meningkatkan konversi. Yang ketiga itu membangun hubungan pelanggan dan bisnis yang menghasilkan peningkatan loyalitas. Yang keempat, menunjukkan kepada audiens bagaimana produk dan layanan Anda memecahkan tantangan mereka. Jadi dari konten-konten tadilah kita membangun, memberitahu, mengedukasi gitu. Produk kita kayak kalau kue-kue itu kan, saat bikin kuenya itu prosesnya itu gitu. Jadi orang tahu, oh kayak gini loh prosesnya. Oh higienis ya gitu. Kalau misalnya kita nawarin higienis gitu. Terus juga buat rasa komunitas di sekitar brand Anda. Buat rasa apa namanya ya, komunitas itu kayak kalau misalnya kita yang punya reseller, bangun reseller, apa namanya ya, audiens loyal kita lah. Nah mungkin kayak yang menarik itu ya, walaupun sebenarnya bapak itu kan gerondongan apa sih, kedatang jualan bahan makanan kayak komplek. Nah bagaimana dia bangun komunitasnya? Ibu-ibu itu disuruh masuk grup dia. Nah itu kan, Bu hari ini ada ini gitu. Nah ibu mau pesan apa gitu, kalau mama. Jadi dibangun kelompok lah, kalau nggak komunitas namanya kelompok. Dibangun kelompok untuk dia sendiri gitu, untuk saja ya. Walaupun itu untuk menyebarkan informasi gitu. Dan itu komunitas itu kan membangun kedekatan ya. Kedekatan dengan si audiens kita gitu. Nah itu. Jadi bagaimana kita membangun kelompok loyal atau komunitas di bisnis kita gitu. Nah coba cari bagaimana caranya. Jadi karena tadi kan tidak gampang juga ngajak orang kalau mereka nggak berkepentingan untuk masuk grup kita gitu. Nah tugas kita sebagai pemilik bisnis bagaimana membuat orang merasa dibutuhkan untuk masuk ke kelompok tadi gitu. Oh ternyata kalau saya masuk kelompok ini untungnya menurut saya ini loh gitu. Nah misalnya kalau ada juga yang kalau mau ada reseller dikasih pelatihan, dikasih family gathering. Intinya masuk kelompok ini yang difasilitasi ini gitu. ada gimmicknya gitu Mas? Ya harus. Kita mau nggak masuk kelompok tanpa ada gimmick? Iya benar-benar. Karena mereka kayak kita gitu. Nah pasti orang lain juga gitu. Iya Pak. Nah memang harus kita ciptakan gimmicknya gitu. Nah goalsnya nanti kan kalau misalnya punya tim reseller, goalsnya berarti kan mereka akan meningkat terus. Iya. Malah misalnya sampai bonus segini dapat umroh misalnya, dapat hadiah ini gitu. Nah dibangun kayak tadi gitu, jadi kayak komunitas lah. Ini jenis-jenis konten ya, ini udah biasa konten sosial media. Terus ini konten blog yang kita bahas kemarin. Terus konten podcast. Nah ini yang terbaru mungkin dalam bentuk audio ya. Podcast itu sebenarnya dalam bentuk audio, cuma di Deddy Kobuzer udah dibikin videonya. Nah, jadi podcast itu sekarang istilah orang udah berubah. Awal kata podcast itu sebenarnya audio, rekaman suara. Nah jadi yang Spotify sekarang itu ada kan, di Spotify itu yang bagian audionya, podcastnya, atau noise ya. Kalau sekarang yang baru itu noise. Nah ini contohnya podcast Bapak-Bapak Pamet itu di awalnya diambil dari akun Instagram Bapak-Bapak ID, atau kalau yang ibunya ibu-ibu ID. Kontennya yang terkait dengan kehidupan bapak-bapak dan kehidupan ibu-ibu gitu. Terus konten video, nah ini kalau yang YouTube itu ada kayak Stinjau Lawi truk video gitu. Jadi apa sih kegiatan di Stinjau Lawi gitu, itu direkam, dibikin. Terus ada juga Dokter Dika, itu spesialis kesehatan olahraga ya, yang spesialis kesehatan olahraga timnas. Itu dia bikin reel itu dalam bentuk video.